Assalamualaikum. Kalian pasti sudah mengetahui rumus barisan geometri. Rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan rumus tersebut dalam mengerjakan soal-soal barisan geometri? Yuk kita simak video ini. Sekarang pada barisan geometri kita akan membahas ada berapa nih ya? 10 contoh soal gitu ya. Kita langsung ke soal nomor 1. Carilah suku pertama, rasio, dan suku ketujuh dari barisan geometri 9, min 3, 1, min sepertiga, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini berarti kan A-nya adalah berapa? A-nya 9 ya. Ini jadi A gitu ya. Terus kita cari rasio. Rasio rumusnya U2 per U1. Berarti min 3 suku keduanya per U1 nya 9 sama dengan min 1 per 3 gitu ya. Tapi nyari rasio nggak harus U2 per U1, bisa juga kalian pakainya U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya gitu ya, hasilnya akan sama ya. Jadi sekarang suku pertamanya itu A, berarti ini sama dengan 9. Kemudian rasionya udah kita cari, R sama dengan min 1 per 3. Sekarang kita cari suku ke-7, berarti U7. UN rumusnya A, R pangkat N min 1. Berarti kalau U7 sama dengan A-nya kita ganti 9, R-nya kita ganti min 1 per 3, N-nya ini kita ganti dengan 7. Berarti 7 kurang 1. Berarti U7 sama dengan 9 dikali min sepertiga dikali pangkat 6. Jadinya U7 sama dengan 9 dikali min sepertiga pangkat 6. Artinya min sepertiganya ada 6 kali gitu ya. Jadi min 1 per 3 ada 6 kali dia. Min 1 per 3, min 1 per 3, min 1 per 3, min 1 per 3. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 9 kita coret sama 3 yang ini gitu ya. Berarti U7 nya tinggal 1, atasnya dikali semua, 1 kali 1 kali 1 kali 1. Kemudian sisa 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9. 9 kali 9 81, berarti 81. Min kali ini min kali min plus kali min kali min lagi plus kali min kali min plus, berarti hasilnya positif gitu ya. Jadi U7 sama dengan 1 per 81. Lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Rasio dari barisan 16 per 27,8 per 9, 4 per 3, 2 dan seterusnya adalah, berarti rasio R sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3, bebas gitu ya mau pakai yang mana. Saya ini pakainya yang U2 per U1. Berarti R sama dengan U2 nya 8 per 9 dibagi 16 per 27. Berarti R sama dengan 8 per 9 dikali, yang ini dibalik, yang bawah ini dibalik jadi 27 per 16. Kenapa dibalik? Karena tandanya berubah, dari dibagi ini berubah menjadi kali gitu ya. Jadi R sama dengan, coret ini 2, ini coret 3. R sama dengan 3 per 2. Maka rasionya adalah 3 per 2 gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Ini diketahui barisan akar 3, 3, 3 akar 3 dan seterusnya
maka suku ke-9-nya adalah berarti U9. UN kan tadi rumusnya A dikali R pangkat N-1. Berarti kalau U9 sama dengan A R pangkat 9 kurang 1. U9 sama dengan A-nya kita ganti. Ini A-nya suku pertama A, berarti akar 3 dikali R, kita cari dulu R-nya. R sama dengan, berarti saya pakai sekarang U3 per U2. 3 akar 3 per 3 sama dengan akar 3 pangkat 8. Jadi sekarang akar 3-nya ada 8 gitu ya. Berarti U9 sama dengan akar 3 dikali, ini akar 3-nya saya rubah bentuknya jadi pangkat pecahan. Akar itu kan pangkat setengah ya. Jadi 3 pangkat setengah dikali dipangkatkan 8. Berarti U9 sama dengan akar 3 dikali, coret 4, 3 pangkat 4. Berarti U9 sama dengan 3 pangkat 4 itu 81, sisa akar 3. Berarti U9-nya sama dengan 81 akar 3. Lanjut soal nomor berapa? Soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Jika A sama dengan min 3, U4 sama dengan 1/9, maka R-nya berapa? Gitu ya. Berarti kan rumusnya U4 itu sama dengan A R pangkat 4 kurang 1. Berarti U4 sama dengan A R pangkat 3. U4-nya diketahui nih 1/9. Berarti 1/9 sama dengan A-nya kita ganti min 3 R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 1/9. Ini pindah karena di sini dia dikali nih, yang ini dikali, maka ketika pindah jadi dibagi gitu ya, dibagi min 3 atau nulisnya min 3/1. R pangkat 3 sama dengan 1/9, tanda bagi berubah jadi kali tapi dia dibalik jadi 1/min 3. R pangkat 3 sama dengan min 1/27, maka R-nya sama dengan akar 3 dari min 1/27. Maka R sama dengan minus 1/3. Kenapa 1/3? Karena 1 ini ya, sini ya. Karena 1 pangkat 3 itu kan 1, ini ya 1. Kemudian 3 pangkat 3 itu kan sama dengan 27. Nih, 27. Maka akar 3 dari 1/27 sama dengan 1/3. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 5. Ini diketahui barisan 2, 2 akar 2, 4, 4 akar 2 dan seterusnya. Suku keberapakah 6, 4 akar 2 gitu ya. Berarti kita berarti ini itu adalah UN. Yang kita cari adalah N-nya. Dari sini N-nya berapa gitu ya. Berarti UN sama dengan A R pangkat N-1. Berarti UN yang diketahui 64 akar 2 sama dengan A-nya ini diketahui 2. R-nya kita cari. R sama dengan, saya pakai apa nih? U2 per U1 aja. Berarti 2 akar 2 per 2 akar 2. Berarti R saya ganti akar 2 sama dengan N-1 gitu ya. Nah, kemudian 2-nya pindah ke sini. Karena yang ini sebelah kanan itu dikali, maka ketika pindah dia dibagi, atau gampangnya semua dibagi 2 aja deh. Saya hapus dulu. Jadi ini semua saya bagi 2. Berarti 64 dibagi 2, 32 akar 2. 2 dibagi 2 habis gitu ya, 1. Tinggal akar 2 pangkat N-1. Kemudian 32 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 5.
ya, dikali akar 2 kan 2 pangkat setengah sama dengan ini sama 2 pangkat setengah pangkat lagi n-1. Nah, pada materi sebelumnya kan kalian udah belajar gitu ya sifat perpangkatan. Jadi kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Jadi 5 ditambah setengah sama dengan 2 pangkat ini dikali bulan sabit setengah n dikurang setengah. Ya, terus sama-sama 2 nih basisnya, kita coret aja, tinggal 5 plus setengah sama dengan setengah n min setengah. Kemudian setengah yang di sini pindah. Karena pindah dia tandanya berubah jadi plus. Jadi 5 tambah setengah sama dengan setengah n. Ya. Setengah tambah setengah itu kan 1. 1 tambah 5 sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan setengah n. Kemudian ini semua saya kali 2. 6 kali 2 12 sama dengan setengah, ya, setengah kali 2 sama dengan 1, berarti tinggal n. Maka n sama dengan 12. Jadi kalau ditanya suku keberapakah 4 akar 2, jawabannya adalah suku ke-12. Lanjut soal barisan geometri, diketahui suku ketiganya adalah 3 dan suku ke-6-nya adalah 81. Maka suku ke-8-nya adalah berapa gitu ya. Berarti U3 sama dengan, kan rumusnya berarti AR pangkat 3 kurang 1. U3-nya diketahui 3 sama dengan AR pangkat 2. Kemudian U6 berarti A R pangkat 6 kurang 1. U6 nya diketahui 81 sama dengan A R pangkat 5. Nah, A R pangkat 5 ini saya pecah. Jadi A R nya saya pecah jadi pangkat 2 dikali pangkat 3. Karena kan sifat perpangkatan, kalau dikali pangkatnya ditambah gitu ya. 2 tambah 3 kan sama dengan 5. Berarti 81 sama dengan, kemudian AR kuadratnya saya ganti dengan yang ini, AR kuadrat sama dengan 3, maka saya ganti 3 dikali R pangkat 3. Kemudian semua dibagi 3 supaya 3 di sini habis gitu ya. Berarti 27 sama dengan R pangkat 3, maka R sama dengan akar 3 dari 27. R sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 nih. Ketika ini saya pangkatkan 3 pangkat 3 sama dengan ini. Gitu ya. Jadi R-nya itu sama dengan 3. Yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti U8 sama dengan A R pangkat 8 kurang 1. U8 sama dengan A R pangkat 7 gitu ya. Ini saya pecah lagi aja, jadinya A R pangkat 2 dikali R pangkat 5. AR pangkat 2 nya kan diketahui tadi 3. Berarti 3 dikali R nya saya ganti 3 pangkat 5. Berarti sama aja kayak 3 pangkat 6 tuh ya. U8 sama dengan berapa tuh? 3 pangkat 6. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 24. 3 dikali 3 lagi 729 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 729 untuk yang U8. Lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 7. Nih, nomor 7. Oke. 3 buah bilangan K-1, 2K-2, 3K+1 berturut-turut membentuk barisan geometri. Maka bilangan terbesarnya berapa? Kan R itu kan bisa U2 per U1, tapi bisa juga R itu sama dengan U3 per U2 gitu. Jadi R kan
akan sama dengan R ya, rasio sama dengan rasio. Berarti U2 per U1 sama dengan U3 per U2 gitu ya. Berarti ini saya masukin angkanya U2 nya 2K-2 per K-1 sama dengan 3K plus 1 per 2K-2. Ini 2 dalam kurung K-1 per K-1 sama dengan 3K plus 1 per 2K-2 ini coret karena sama, jadi tinggal 2 sama dengan 3K plus 1 per 2K-2. Ini dikali sini, sekali silang dikali gitu ya, dikali. Berarti jawabannya 2 dikali 2K-2 sama dengan 3K plus 1. 4K min 4 sama dengan 3K plus 1. 3K nya pindah, 4K jadi min 3K. Min 4 nya pindah jadi 1, min 4 pindah jadi plus 4. Maka 4K dikurang 3K sama dengan K sama dengan 1 ditambah 4, 5. Berarti K nya adalah 5. Sekarang bilangannya itu kan tadi K-1, 2K-2, 3K plus 1. K nya saya ganti dengan angka 5, berarti 5 min 1, 2 kali 5 min 2, 3 kali 5 plus 1. Berarti 4, 2 kali 5 10, 10 kurang 2 8, 3 kali 5 15 tambah 1 16. Berarti bilangannya adalah 4, 8, 16. Dan yang terbesar berarti 16. Berarti ini bilangan terbesar. Gitu ya caranya. Jadi pakai rasio sama dengan rasio. Lanjut soal nomor 8. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika yang berjumlah 3. Jika suku kedua dan ketiga dipertukarkan letaknya, maka terbentuklah barisan geometri. Rasio barisan geometri itu adalah, berarti tadinya dia aritmatika, jumlahnya 3. Berarti kan aritmatika kemarin dimisalkan pada pertemuan sebelumnya gitu ya. 3 dimisalkannya A, setelah A berarti A plus B, sebelum A berarti A min B ya. Ini kalau saya jumlah hasilnya adalah 3. Berarti ini saya jumlah dulu nih. Kalau ditambah berarti A min B ditambah A plus B sama dengan 3. 3A sama dengan 3, maka A nya sama dengan 1. Berarti A nya 1. Sekarang saya ganti bilangannya gitu ya. Jadi A nya saya ganti 1 min B, 1, 1 plus B. Nah sekarang jika suku kedua dan ketiga ditukar, saya tukar sekarang. Ini saya tukar jadinya 1 min B, 1 plus B, 1 gitu ya. Letaknya maka terbentuklah barisan geometri. Nah ini sekarang jadi geometri. Maka rasionya berapa? Sama kayak contoh sebelumnya, soal sebelumnya gitu ya. Sekarang kita cari rasio per rasio. Berarti U2 per U1 akan sama dengan U3 per U2. Berarti 1 plus B per 1 min B akan sama dengan 1 per 1 plus B. Kemudian ini kali silang. Jadi 1 plus B kali 1 plus B sama dengan 1 dikali 1 min B. Berarti ini jadi 1 plus B plus B plus B kuadrat sama dengan 1 min B gitu ya. Jadinya B kuadrat plus 2B plus 1 sama dengan 1 min B. Kemudian ini B nya yang ini semua pindah ruas gitu ya. Lalu saya hapus dulu sebentar. Ini kita pindah ruas.
Jadinya ini semua pindah ruas ke sini. Jadi plus B, kemudian -1 gitu ya. Ntar saya hapus dulu. -1 sama dengan 0, berarti B kuadrat 2B tambah B sama dengan 3B gitu. 1 dikurang 1 habis 0 sama dengan 0. Kemudian ini saya faktorkan, ini kemana? Ini ke sini ya. B nya saya keluarin, B dalam kurung sisa B plus 3 sama dengan 0. Yang ini berarti B nya sama dengan 0. Yang ini B sama dengan -3. Nah sekarang dicari rasio. Berarti sekarang B nya dapat nih 0 sama -3. Sekarang kalau B nya 0, kita cek ya pakainya. Berarti 1 - B, 1 plus B sama 1. Sekarang kalau B sama dengan 0, berarti kan 1 - 0, B nya saya ganti 0, jadi 1. 1 tambah 0, 1, 1. Apakah 1, 1, 1 itu geometri dan aritmatika? Ternyata bukan gitu ya. Jadi ini tidak berlaku gitu ya. Yang ini tidak berlaku berarti. Sekarang saya ganti dengan B nya sama dengan -3. 1 dikurang -3, jadi 1 min 3 sama dengan 1 tambah 3, 4. Kemudian 1 min 3 sama dengan -2 itu ya. Kemudian 1. Jadi bilangannya ini 4, -2 dan 1. Nah, dari bilangan ini berarti rasionya berapa? Berarti R sama dengan U3 per U2 ya. Berarti 1 per -2. Berarti rasionya adalah -1 per 2. Gitu ya caranya. Lanjut soal berikutnya. 3 soal lagi gitu ya. Kita ke soal nomor berapa sekarang? 2 soal lagi berarti. Sekarang soal nomor 9. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku tengahnya dikurangi 2, maka terbentuk barisan geometri dengan rasio setengah. Jumlah barisan aritmatika. Berarti tadi sama kayak tadi, kita misalkan. Misal karena dia aritmatika, berarti bilangannya adalah A min B, A plus B. Ini aritmatikanya. Sekarang suku tengahnya dikurangi 2, berarti yang tengah dikurangi 2. Jadi A min B, ini kita kurangin 2. A kurang 2. Kemudian A plus B terbentuk geometri dengan rasio setengah. Berarti ini geometri. Rasionya setengah, berarti R-nya setengah. R kan rumusnya adalah U2 per U1. R-nya setengah, berarti setengah sama dengan U2-nya A min 2 per A min B. Kemudian kali silang, gitu ya, saya kali silang. 1 dikali A min B sama dengan 2 dikali A min 2. Berarti A min B sama dengan 2A kurang 4. Berarti mana? Ini pindah 2A-nya. A min B min 2A sama dengan min 4. Berarti A dikurang 2A min B sama dengan min 4. Gitu ya. Ini persamaan pertama. Yang kedua, R itu kan bisa juga U3 per U2. Berarti tadi R yang setengah sama dengan A plus B per A min 2. Sama kayak tadi dikali silang gitu ya. Berarti A min 2 sama dengan 2 dikali A plus B. Berarti A min 2 sama dengan, ini kali gitu ya, kali pelangi, 2A plus 2B. Kemudian 2-nya pindah jadinya A
enggak, yang pindah yang A-nya aja. A sini pindah ke sini. Jadinya min 2 sama dengan 2A min A ditambah 2B gitu ya. Jadi min 2 sama dengan A ditambah 2B. Persamaan ke 2. Sekarang ini saya pindah ke sini. Kita eliminasi gitu ya. Jadinya A ditambah 2B sama dengan min 2. Ini saya tambah min A ditambah A habis, min B ditambah 2B sama dengan B sama dengan min 4 tambah min 2 min 6. Berarti B nya min 6. Terus ini saya substitusi ke sini B nya. Berarti min 2 sama dengan A ditambah 2, B nya saya ganti min 6. Berarti min 2 sama dengan A min 12 ya. 2 dikali min 6 min 12. Min 12 nya pindah. Berarti A sama dengan min 2 ditambah 12. A sama dengan 10. Yang ditanya jumlah barisan aritmatika. Sekarang kita lihatnya barisan yang aritmatikanya. Ini ya. Sekarang kan tadi A min B. A min B nya kita ganti. A nya ganti 10. Min B nya kita ganti min 6. Koma, kemudian A nya itu 10, koma A plus B, berarti 10 ditambah min 6. Berarti ini kan min ketemu min plus 10 tambah 6, 16, 10 tambah min 6 berapa? 4 ya. Jadi barisannya adalah 16, 10 dan 4. Yang ditanya adalah jumlahnya, berarti ini kita jumlah sekarang. Ini kita jumlah gitu ya. Berarti 16 tambah 10 26, 26 tambah 4 sama dengan 30. Ini sekarang kita jumlah. Berarti sama dengan 30. Maka jumlah barisan aritmatika tersebut adalah 30. Ini terakhir contoh yang nomor 10. 3 bilangan membentuk barisan geometri jika hasil kali ketiganya adalah 512 dan jumlahnya 28. Tentukan ketiga bilangan tersebut gitu ya. Jadi ini boleh nggak pakai cara coba-coba? Boleh, kalau kalian bisa nemu angkanya boleh. Yang penting kalian nemu ada 3 bilangan. Kalau kita kali hasilnya 512, tapi ketika kita jumlah hasilnya adalah 28. Kalau pakai coba-coba misalkan bilangannya 4, kemudian berapa? 8 mungkin. Berarti ini kan kali 2-nya ya. Ini saya kali 2 lagi. Kali 2 berarti kan 16. 4, 8, 16. Kalau dijumlah, ini saya jumlah 4 tambah 8 tambah 16 sama dengan 28. Betul ya, sesuai soal. Kemudian saya coba dikali. 4 kali 8 kali 16 sama dengan 4 kali 8 32. 32 kali 16 kayaknya bener nih. 2 ini 18 19 2 3. 2 1 512. Betul ya, sesuai soal. Berarti bener nih, coba-coba yang pertama gitu ya. Jadi bilangannya adalah 4 8 16 gitu ya. Itu mungkin lagi hoki aja gitu ya, jadi nebaknya langsung bener. Tapi kalau kalian nebak-nebak ternyata nggak bener-bener nih gitu ya, kalian bisa pakai cara rumusnya gitu ya. Sekarang kita coba kerjain dengan cara rumusnya. Cara rumusnya adalah kita misalkan barisan geometri. Misal kalau aritmatika kan dimisalkannya tadi apa? A min B, A plus B gitu ya kalau aritmatika. Nah, kalau geometri pemisalannya bukan ini, beda lagi pemisalannya. Jadi kalau geometri kita misalkannya adalah pertama kan A. Setelah A berarti A dikali R. Sebelum A berarti A dibagi R.
gitu ya. Kalau geometri bukan plus min tapi kali bagi. Nah, sekarang kalau kita kali hasilnya 512. Ini yang pertama saya kali. A per R dikali A dikali A R sama dengan 512. R-nya coret. Tinggal A kali A kali A. A pangkat 3 sama dengan 512, maka A sama dengan akar 3 dari 512. Berapa tuh? Akar 3 dari 512, maka A nya sama dengan 8 gitu ya. Kenapa akar 3 dari 512 itu 8? Karena 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8 itu hasilnya 512 ya. Kemudian yang kedua saya tambah. Ini coba saya tambah sekarang. A per R ditambah A ditambah AR harus 28. Sekarang A-nya saya ganti. Tadi kan A-nya udah ketemu nih, 8. Maka A-nya saya ganti dengan 8. 8 per R ditambah 8 ditambah 8R sama dengan 28 gitu ya. Kemudian semua saya kali R. 8 per R dikali R sama dengan 8 ditambah 8R ditambah 8R kuadrat sama dengan 28R ya. Kemudian ini 28R nya saya pindah jadi 8R kuadrat min 28R plus 8R tambah 8 sama dengan 0. 8R kuadrat min 28 ditambah 8 min 20R ditambah 8 sama dengan 0. Supaya gampang gitu ya, ini saya kecilin. Semua saya bagi berapa? Bagi 4. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. 8 bagi 4 lagi, 2. Sama dengan 0. Kemudian saya faktorkan gitu ya. Nah, ini kan depannya R kuadrat bukan angka 1 gitu ya. Jadi kalau kalian agak susah untuk memfaktorkannya, cara gampangnya gini. Ini depan kalian kali dengan belakang. 2 kali 2 berapa? 4 gitu ya. Jadinya nanti R kuadrat min 5R plus 4 sama dengan 0. Ini baru saya faktorkan. Jadinya R 4 itu kan 4 kali 1. Kemudian tandanya supaya jadi minus 5, min 4, min 1 sama dengan 0. Nah, tadi depannya kan ini angka 2. Berarti di sini per 2, ini per 2. Gitu ya. Jadi mana? Jadinya R min 4 per 2 kan 2 dikali R min setengah sama dengan 0. Yang ini berarti R-nya 2, yang ini R-nya setengah gitu ya. Terus kita balikin ke bilangannya. Tadi kan bilangannya A per R, A sama A R gitu ya. Sekarang bilangannya kan tadi A per R terus A terus A R. Sekarang kalau R-nya 2 berarti kan A-nya 8. Berarti kan 8 per 2 sama dengan 4. Ini untuk yang R sama dengan 2, A sama dengan 8. Berarti 4, kemudian A-nya 8, kemudian AR-nya berarti 2 dikali 8, 16. Berarti bilangannya adalah 4, 8, 16. Sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian sekarang kalau R-nya setengah. Sekarang di sini lagi nih. Kalau di sini deh. A per R, A R. Sekarang R-nya setengah, A-nya tetap 8. Berarti 8 dibagi setengah 16, A-nya 8. Kemudian AR-nya berarti 8 dikali setengah 4. Sama sebetulnya bilangnya, cuma dibalik aja. Kalau yang pertama ini dia naik 4, 8, 16 gitu ya, bilangan naik. Kalau yang ini 16, 8, 4 dia bilangannya turun, artinya bilangannya turun. Tapi angkanya sama. Maka ketiga bilangan tersebut yang mana? Berarti bisa dua-duanya, bisa 4, 8, 16 atau 16, 8 dan 4. Itu ya. Mungkin ini beberapa contoh soal mengenai barisan geometri.
soal-soalnya masih banyak, bisa kalian cari dari internet, dari Google, dari manapun, pokoknya bisa kalian cari gitu ya. Silakan kalian kalau mau belajar soal-soal yang lain silakan dipelajari dulu, kalian cari-cari dulu, kalian coba kerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.